Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Hari ini kita bakalan update tentang pergerakan harga market Bitcoin. Yang pertama kita bakalan bahas dulu dari dolar index terlebih dahulu ya, karena per hari kemarin kita mendapatkan news yang dimana dolar index mengalami penurunan sejak rilisnya VMI yang kemarin. Nah, sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya untuk teman-teman yang trading di cryptocurrency dan juga investasi di cryptocurrency, so pastikan teman-teman udah subscribe ya, sudah subscribe, like and share channel saya, karena saya bakalan updatean harga Bitcoin dari sekarang sampai ke depannya itu akan seperti apa. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke marketnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke market, teman-teman, kita bahas dulu si posisi harga atau posisi rilis data yang kemarin sudah kita lihat ya, yaitu rilis data dari PMI itu sendiri. Nah, di sini harga Bitcoin mengincar 22 karena data PMI AES mencapai level terendah sejak Mei 2020. Ya, nah, berarti di sini kalau misalnya kita lihat kan ada impact yang dimana ketika posisi dolar indeksnya itu melemah, berarti bakalan ada sedikit kenaikan atau enggak itu si posisi market Bitcoin dia bakalan mengincar seperti yang PMI ini sebutin ya. Berarti Bitcoin masih ada kesempatan untuk mengejar level 22.000 ya. Kalau misalnya kita lihat harga BTC melambung dan dolar AS jatuh ya dari tertinggi baru 20 tahun karena angka PMI menghidupkan kembali pembicaraan tentang resesi, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari minggu lalu ya, dari minggu lalu bahwasanya di sini disebutkan ya data dari Cointelegraph Market Pro dan TradingView mengikuti BTC USD karena mengincar 21.700 pada saat penulisan mendekati resistensi sejak penurunan hampir minus 12% minggu lalu ya. Jadi per minggu lalu itu kita mendapatkan posisi market Bitcoin yang dimana si posisi Bitcoin itu mencapai level 25.200 yang sampai akhirnya dia jatuh ke 20 ribuan ya, 20.700-an teman-teman. Nah, berarti jika kita mengambil data dari yang kemarin PMI ya, berarti si posisi dolar indeks ini mengalami pelemahan ya, gitu. Dan juga dari sini ada tweet juga dari Jeroen Blokland ya, yang dimana kita lihat dulu. Nah, di sini ya, S&P Global Flash US PMI Composite Output Index. Meskipun si posisi PMI ini tidak terlalu berpengaruh seperti adanya CPI dan FOMC, tapi di sini bisa menandakan atau bisa menjadi salah satu opsi untuk kita mengambil keputusan di market, teman-teman. Ya, ini bisa jadi salah satu dukungan untuk kita juga. The US Composite or PMI just fell to 45 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat si posisinya itu dia jatuh dari yang tadinya 45 levelnya, jadi service PMI is down to 44,1 teman-teman. Berarti di sini dari data PMI pun di sini ada penurunan yang dimana si posisi DXY di sini impactnya ke DXY atau US Dollar Index menjadi melemah seperti itu. Ini beberapa berita yang bisa kita dapat di beberapa berita ya yang bisa kita dapat untuk mendapatkan dukungan ketika kita akan masuk ke market gitu. Jadi apa saja sih opsi yang bakalan kita ambil di posisi market? Nah, kalau misalkan kita ngelihat ya. Kalau misalkan kita ngelihat berarti kita masuk dulu aja ke posisi charts dolar index itu sendiri, teman-teman. Oke, di time frame 4 jam. Oke, di sini sudah sangat terlihat jelas ya. Kalau misalkan kita lihat di posisi ini, kita masuk dulu ke time frame 1 hari.
yang dimana si posisi DXY ini atau dollar index ini sudah berada di posisi level resisten ya, yang dimana kalau misalnya kita tarik posisi ya, yang dimana si posisi DXY itu per tanggal 30 Mei itu dia mengalami apa? Mengalami kenaikan teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari sini dia naik, turun, sini naik, turun. Nah, sekarang dia sudah berada di level posisi resisten yang dimana ketika nanti ya, apalagi di sini setelah kemarin rilisnya data PMI itu di sini menunjukkan bahwasannya si posisi marketnya itu kalau misalnya kemarin kita lihat dari posisi time frame daily ya, posisi time frame daily, jadi per hari ini si posisi DXY ini close ya, close dengan posisi candle yang memang kalau saya lihat di sini besar ya, itu yang dimana berarti di sini sangat berimpact dari DXY itu sendiri ya, gitu. Nah, di sini ya berarti si posisi market DXY ini atau si posisi dollar index ini sudah berada di level resisten. Kalau misalkan ya skenarionya kalau misalkan si posisi DXY di sini benar-benar terreject ya, karena di sini pun sudah ada terindikasi yang namanya apa? Yang namanya double top. Karena di sini pun si posisi DXY sudah terindikasi ada yang namanya double top ya, si posisinya sudah ada atau sudah terbentuk chart pattern yang namanya double top. Jika memang si posisi DXY ini terkonfirmasi benar terreject di posisi ini, apa yang akan terjadi? Berarti kita harus mencari titik turunnya sampai kemana. Oke. Ya, kalau misalnya kita tarik dari posisi swing high ke swing low-nya yang terdekat atau yang baru di sini, berarti posisi DXY itu akan turun ke sekitaran Vivo golden ratio 0.6 ya, golden ratio sini berarti. Kalau misalkan si posisi DXY ini memang benar turun atau akan turun ke posisi yang di sini, terus dia rebound kembali, berarti di sini ada kesempatan untuk Bitcoin koreksi naik terlebih dahulu ya, atau mengejar ke harga 22 ribuan tadi ya, kalau misalnya kita ngelihat dari rilisnya data PMI tersebut gitu ya. Oke. Berarti ini kita tinggal menunggu aja sampai mana sih posisi koreksinya akan terbentuk ya. Kalau misalnya kita cari atau pakai Fibonacci golden ratio di sini ya, berarti Fibonacci retracement ada kemungkinan dia bakalan turun ke 107 ya, 107.500-an, atau enggak dia bakalan turun ke 107.00. Berarti karena di sini pun dia ada apa? Di sini bereaksi sebagai posisi resisten ya. Dia bereaksi sebagai posisi resisten. Oke. Nah, kita tandain dulu ya, supaya nanti nggak lupa ketika nanti posisi chart yang akan atau si posisi marketnya ini akan sampai kemana. Apakah memang jika posisi DXY ini memang benar penurunannya sampai ke posisi yang di sini ya, antara golden ratio 0,6 ya, 0,6 sama 0,5, berarti di posisinya ada di antara 106-an, 106 antara 106 sampai 107. Jika memang benar si posisi DXY ini turun sampai posisi atau turun sampai level ini, berarti bakalan ada kenaikan atau rebound terlebih dahulu pada saat Bitcoin, atau bukan pada saat, sebelum posisi market Bitcoin itu akan turun lebih dalam lagi seperti itu ya. Ini dari posisi dolar indeksnya itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke posisi market Bitcoinnya. Ini dari per daily, kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat dari time frame daily itu sendiri ya, yang dimana per hari kemarin itu memang volatilitasnya itu sangat tinggi ya. Kemarin terjadi volatile yang emang tinggi banget ya, yang mana sampai menghasilkan si posisi market Bitcoin itu weak ya. Jadi di sini ngebentuk kayak semacam posisi market hammer ya, hammer gitu. Nah, di sini kan si posisi marketnya itu per tanggal 22 Agustus ya, yang dimana si posisi marketnya ini terbentuk atau membentuk seperti
pattern candlestick hammer, yang dimana si posisi hammer itu menunjukkan untuk apa? Untuk reversal ya, reversal terlebih dahulu. Jadi chart pattern ini atau si pattern candlestick ini di sini menunjukkan adanya hammer ya, berarti si hammer itu apakah benar konfirmasinya ini akan menjadi reversal mengejar ke harga 20 ribuan atau dia bakal mengejar ke harga level 2500-an, kita nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari segi ini ya, dari segi ini pun dari posisi candle yang setelahnya ya, candle per hari kemarin ya, dia pun berhasil close di atas 21.500, yang dimana ini sinyalnya bagus banget untuk posisi Bitcoin koreksi terlebih dahulu naik ke atas seperti itu ya. Dan dia pun masih tetap maintain di atas garis horizontal yang kita tandain dari swing low ya, dari swing low-nya dari awal pertama dia ngebentuk atau pertama menyentuh ke harga 17.000 ya di bulan Juni kemarin. Oke, ini time frame daily-nya, kita langsung masuk ke time frame 4 jamnya aja. Ya, dari time frame 4 jam di sini memang betul posisi market Bitcoin itu ada kenaikan ya. Posisi market Bitcoin itu ada kenaikan di sini. Kalau misalnya kita lihat setelah kemarin posisi US dollarnya itu melemah ya, ternyata langsung berimpact. Yang maksudnya berimpact itu gimana ya? Langsung berimpact di sini market Bitcoin atau ya market Bitcoin itu sendiri mengalami kenaikan 3%-an. 3,65% ya. Di sini berarti dari perilis data PMI kemarin ya, price market index kemarin ini mengalami apa? Mengalami kenaikan sekitaran 3%-an. Berarti kalau misalnya kita lihat dari sini dia kenaikannya 3%. Ya, 3% dan penurunannya pun kalau misalnya kita cari ya 3% ya, berarti si posisi market Bitcoin itu naiknya 3% dan turunnya pun 3%. Berarti kalau misalnya kita lihat dari time frame besar belum ada ya, sorry, tidak ada, tapi belum ada pergerakan market yang memang impulsif naik atau turun gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat dari data dolar indeks itu sendiri, berarti Bitcoin ada kesempatan untuk naik terlebih dahulu ya, naik terlebih dahulu. Kalau misalnya kita tarik dari awal pertama swing high yang di sini, swing low ya, ternyata di sini dekat banget teman-teman ya. Karena di sini di 21800 di sini adalah harga supply, yang dimana memang betul kemarin pun dia tidak berhasil untuk menyentuh ke harga 21800. Dia hanya menyentuh ke harga 21600 dan terjadi selling pressure yang sangat kuat lagi gitu. Apakah si posisi market Bitcoin hari ini akan mulai retest kembali? Karena kalau menurut saya dari segi apa ya, dari segi dukungan seperti yang tadi ya, seperti dukungan dari mata uang dolar atau si posisi US dollar indeksnya yang melemah, berarti ada kesempatan untuk Bitcoin naik terlebih dahulu ya. Setidaknya apa? Setidaknya si posisi market Bitcoin itu bakalan naik ke harga kisaran level 21.700 lagi. Berarti dia bakalan apa? Bakalan retest ke harga ini dulu. Ya, yang dimana ini menjadi key levelnya atau si posisi market Bitcoin. Kalau misalnya pengen naik impulsif, mencoba tes di harga 22.000 atau 22.500, berarti dia harus mencoba retest di harga, atau dia harus mencoba untuk atau break dengan secara impulsif di harga 21.800-an. Karena di sini terdapat apa? Terdapat posisi resisten. Ya, yang dimana posisi resisten ini sudah beberapa kali dites dan ternyata reject gitu teman-teman ya. Jadi untuk hari ini kalau misalnya kita lihat dari posisi level Bitcoin itu sendiri, tidak ada pergerakan yang memang signifikan ya gitu, tidak ada volatilitas tinggi seperti pertama
Ya biasanya kalau misalnya yang tinggi itu ketika rilis data CPI ya, itu tinggi juga. Yang keduanya kalau misalnya volatilitasnya itu sangat tinggi ketika si posisi market Bitcoin itu menghadapi FOMC, biasanya itu tinggi juga. Cuman kalau misalnya VMI ya memang tidak terlalu berpengaruh ke market ya, bukan tidak terlalu berpengaruh, pengaruhnya itu tidak terlalu besar gitu ya, seperti CPI dan juga FOMC gitu. Cuman ya kemarin kita ngerasain sedikit efek kenaikan atau sedikit ketika si posisinya menyentuh titik yang dimana 20800 itu sebagai dimensionnya order block buyer, dan ternyata dia di kickback naik lagi ke atas. Cuman kalau misalnya kita ngelihat, kalau misalkan nanti kita ngelihat dari posisi strategis posisi market Bitcoin itu tiba-tiba dari sini ada pergerakan yang memang impulsif naik ke atas, ya berarti di sini bisa terkonfirmasi bahwasanya si Bitcoin bakalan mencoba retest dulu ke harga kisaran level 22.500-an gitu, 22.500, atau enggak dia bakalan tereject di 22.000 lalu dia down lagi ya. Jadi hanya sekadar untuk mengambil liquidity-nya saja, mengambil liquidity di sini terus dia turun seperti itu guys ya. Jadi tidak terlalu banyak untuk updatean Bitcoin per hari ini ya. Semoga sekarang hari Kamis berarti semoga lah per hari Jumat besok atau di minggu depan ada pergerakan market kripto atau di Bitcoin itu sendiri, ada pergerakan yang memang tidak membuat kita menjadi ragu ya untuk masuk ke market. Jadi untuk teman-teman saran ketika posisi market seperti ini, saya saranin mendingan kita wait and see dulu. Kenapa wait and see dulu? Karena posisi market seperti ini kita masuk atau mengambil open posisi buy, mengambil open posisi long dan open posisi short, di sini jadi dilema gitu, karena posisi marketnya keseluruhan kalau misalnya kita lihat ini masih sideways ya, belum ada belum ada pergerakan yang memang bikin kejelasan untuk Bitcoin itu sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya kalian memang sudah ada open posisi, di maintain aja risk and rewardnya ya, jangan sampai kalian nggak pakai stop loss ya terus ninggalin si stop loss itu sendiri sampai akhirnya likuidasi, jangan seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap menggunakan atau harus ada risk and reward yang kalian emang maintain ya, emang atur sedemikian rupa agar ketika kalian loss pun atau kena stop loss pun itu sudah keatur semuanya ya, sudah terporsi seperti itu. Mungkin itu aja untuk updatean Bitcoin hari ini teman-teman, karena tidak ada pergerakan yang memang terlalu tidak ada pergerakan yang tidak terlalu signifikan di market Bitcoin ya. Jadi mungkin itu saja untuk updatean Bitcoin hari ini.